Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Anggari dengan NPM 2213022016. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan itu? Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida ke luar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigen menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan dan ukuran tubuh serta jenis makanan yang dikonsumsi. Manusia bisa melakukan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa dikenal dengan kapasitas total. Ketika proses pernapasan berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan hanya sampai 3.500 cc. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang bisa dikeluarkan manusia setelah paru-parunya terisi. Lalu, kemana sisa yang 1000 cc? Nah, 1000 cc yang tersisa adalah sisa udara yang tidak bisa digunakan. Sisa udara tersebut akan mengisi bagian paru-paru sebagai residu. Ada fungsi sistem pernapasan manusia, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat menciptakan suara. Yang kelima mencium bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Lalu ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Lalu ada juga yang namanya laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah
organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel yang berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Lalu ada yang namanya bronkus atau biasa disebut dengan cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar untuk menuju paru-paru. Struktur dari cabang batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang batang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Batang tenggorokan memiliki dua cabang sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan di sana memiliki cabang lagi. Lalu yang terakhir itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma, dan paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Terakhir ada pulmo atau yang biasa dikenal dengan paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Selain itu, paru-paru juga berhubungan dengan sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sirkulasi serta sistem ekskresi, yakni pengeluaran zat sisa. Paru-paru memiliki dua bagian jika dilihat berdasarkan anatominya, yakni paru-paru bagian kiri yang dengan berat 325 hingga 550 gram. Dan organ paru-paru itu terlibat dalam sintesis, penyimpanan, transformasi, dan degradasi zat. Bagian paru-paru terbagi atas dua bagian, yaitu pulmodexter dengan 3 lobus dan pulmosinester dengan 2 lobus. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.